Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shallallahu Muhammad. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan channel Pasukan Gaib Nusantara dimanapun seluruh saudara-saudaraku, sahabatku, subscriber netizen berada. Kami mewakili tim Pasukan Gaib Nusantara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan support dari panjenengan semuanya. Kita doakan semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan segala urusannya, dimudahkan urusannya dunia dan akhirat, dilimpahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan salehah, dijauhkan dari musibah bala dan bencana. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna tanpa kambuh-kambuh lagi. Dan sedang punya utang, moga-moga dimudahkan segera melunasi utangnya dan dijauhkan dari riba. Amin ya Allah rabbal alamin. Kang Toyo, sehat Kang Toyo? Alhamdulillah. Ini ada berita apa nih Kang yang lagi viral ini Kang Toyo? Ini itu yang masalah mubahala. Oh, masalah mubahala ini. Saya malah belum sempat lihat di YouTube. Tentang apa itu, Mas? Muhyiddin yang otak cari ya. Muhyiddin meninggal karena mubahala. Karena mubahala. Oke, terjadi ya. Muhyiddin yang meninggal karena mubahala. Mubahala ke siapa Kang Toyo tuh? Ke Kiai Imaduddin. Oh, ke Kiai Imaduddin ya. Berarti ada Mukibin dan ada Mukimat ya, yang sekarang masih kau ya. Coba saya cek. Oh ya, ini ada ya. Coba kita setel poinnya apa beritanya. Tapi kalau tidak lain beliau tidur langsung gafal. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas Imaduddin ya, datanglah ke Bojonegoro, tak sodok pantat muka edat mukatul ya, datang ke Bojonegoro, tak sodok pantat muka mukatul. Serius, yang serius soalnya. Lah ini siapa kurang serius gimana? Mukanya muka gambar gimana? Oh, datang ke Bojonegoro ya, tak sodok pantat muka edat mukatul. Ini yang dimaksud Imad yang mana nih? Imaduddin yang di mana? Ya Imaduddin bin Sarwan. Masa Imaduddin bin Qori. Salah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saat ini kami ada di Pondok Pelosok bersama teman saya Gus Auzi dari Bojonegoro ya. Dari Bojonegoro. Oh iya ya. Ternyata itu ya Kang Toyo ya, beritanya sangat viral ini. Saya lihat banyak sekali channel-channel yang memberitakan tentang meninggalnya Gus Auzi dari Bojonegoro. Ini ada contoh judulnya, Mukibin Balawi meninggal setelah mengisbat nasab Balawi. Apakah ini kebetulan atau dan sebagainya. Banyak sekali nih. Jadi setelah mubahalah, ternyata mubahalah bela Habib Alawi dan kutuk Kiai Imaduddin. Innalillahi, Gus Auzi wafat. Coba kita nanti tarik secara gaib ya Kang, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah dia itu meninggal karena mubahalah atau karena sakit atau memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan bersifat kebetulan saja. Oleh karena itu kita sama muslim harus ya tetap husnudzon saja apa yang terjadi pada saudara-saudara semuanya, karena pada hakikatnya Gus Auzi juga orang Nusantara ya, orang kita sendiri maksudnya, yang kita memang sedang terpecah belah karena ada yang Mukibin, ada yang Mukimat, ada pro dan kontra. Nah, semoga nanti bisa diambil hikmahnya dari peristiwa ini. Demikian lebih semoga kita sampaikan dulu pada netizen subscriber sedulur semuanya bahwa ini hal-hal gaib atau sudut pandang bersifat gaib tentu tidak bisa dipercaya 100% ya, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga mohon untuk bisa difilter kembali, dicerna kembali. Kira-kira itu, semoga diberi kemudahan oleh Allah dengan izin beliau ya ilahi anta maksudi waridhoka majlubi. Dengan simpul saja dibersihkan dulu Kang Toyo. Silahkan. Kita gunakan juga ini supaya banyak malaikat yang bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dengan simpul saya mohon mudah-mudahan hanya yang asli yang diizinkan yang masuk, jika ada penyusup langsung meledak hancur menjadi debu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan semuanya, dibantengi seluruh jamaah yang ada di sini biar Fahmi sallallahu alaihi wasallam.
Siap ya Kanto ya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat ya. Khusus akna. Malaikat-malaikat yang ditasbih khusus asma. Semuanya dengan sembilan yang cahaya. Mohon dihadirkan gaib yang terlibat langsung dengan peristiwa meninggalnya Gus Ausi Bojonegoro yang telah melakukan mubahalah dengan Kiai Imaduddin dari Banten. Betul-betul gaib yang asli yang terlibat dengan peristiwa meninggalnya Gus Ausi. Betul-betul yang asli dengan izin beliau sang yang cahaya. Ketar-ketan saya. Penyusup meledak menjadi debu. Betul-betul yang asli yang terlibat dengan peristiwa meninggalnya Gus Ausi. Allah. Ya, harus sinkron dengan indikator energinya disesuaikan. Kita sudah tersambung bisa dan Sallallahu Muhammad. Undang-undang alam baik berlaku jika Anda bohong meledak menjadi debu. Wallah sallallahu alaihi wasallam. Golongan apa yang hadir? Raja Jin. Raja Jin apa iblis? Raja Jin ya iblis. Oh iya. Raja Jin fasik iblis ya. Kan ada Jin muslim. Iya. Iblis dari mana Anda ini? Iblis dari Gunung Semeru. Iblis dari Gunung Semeru. Oke Mbak Iblis. Usianya berapa Anda itu? Lama sekali. Berapa tahun? Puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun. Dalam usia manusia apa goibnya? Ukuran manusia. Wah, sangat tua ya, luar biasa. Anda rajanya atau masih punya atasan di Semeru itu? Aku rajanya. Luar biasa. Raja dari Semeru hadir di sini. Memang siapa yang mengajak kamu ke sini? Masa raja datang ke sini? Ada yang menarik-narik aku. Siapa yang menarik Anda ke sini? Tadi aku tidak mau tapi dipaksa. Dipaksa. Kamu dia terkunci di sini ya Allah, tidak bisa keluar solo. Oke, Mbah Semeru. Punya nama Anda panjenengan? Raja kan punya nama, punya gelar, punya Jaya Agni Sakti. Raja Jaya Agni Sakti. Luar biasa. Gini aja Mbah, langsung to the point ini Mbah, terkait dengan isu atau berita yang sedang sangat heboh viral di dunia maya dan dunia manusia. Meninggalnya sosok Gus Ausi dari Bojonegoro setelah mubahalah karena mengisbat bahwa mengatakan ya dengan bersumpah bersaksi bahwa Bang Lawi itu nyambung dengan Zuriyah atau Rasulullah SAW. Bagaimana penjelasannya? Apa kaitannya dengan Mbah Sakti apa? Mbah Agni Sakti. Apa hubungannya dengan Anda? Aku telah sukses menjerumuskan kaum-kaummu terperosok. Telah sukses menjerumuskan dan menyehatkan. Ini berarti menjadi satu bagian skenario dari Mbah Agni Sakti juga. Untuk menjerumuskan semuanya. Ya Allah. Memang skenario-nya ya. Apa dari awal itu? Kok sampai dia kok mubahalah dan meninggal itu, coba Anda ceritakan. Untuk mendukung itu. Siapa itu? Kaum-kaum itu. Itu siapa? Bocor aja. Imigran-imigran itu. Imigran. Namanya apa itu imigran itu? Imigran Yaman itu. Imigran Yaman. Kalau di Indonesia imigran Yaman, kalau di Indonesia itu terkenal dengan Habaib. Habib. Aku membujuk supaya terperdaya untuk ikut. Bisiki hati-hatinya.
para kiai, para orang-orang soleh, Mm-mm. biar tunduk pada orang itu. Hmm. Loh. Jadi para mukibin istilahnya ya orang-orang yang mencintai Habib itu memang Aku terpengaruh. putar balik. Ya maksudnya. Otaknya saya puter-puter. Ya Allah nanti. Biar linglung. Biar lindung sehingga Iya, tidak. linglung. Mm-mm. Tidak mengetahui yang baik dan yang buruk. Oh begitu Seperti ya. buta. Allah. Buta hati. Buta hati. Allah. Jadi walaupun sudah banyak penjelasan secara ilmiah, mereka juga tidak mau mengikuti ya. Hatinya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi betul. Nah ini kan kebetulan Pak Kiai Imaduddin itu yang memang melakukan penelitian secara keilmuan, ilmiah, DNA menjelaskan bahwa mereka Balawi itu, Habib itu tidak tersambung dengan zuriyah dengan Rasulullah. Saya bisiki selalu untuk memusuhi dia. Salah satunya Gus Auzi nih yang kamu kuasai. Itu yang saya sangat sukses Iya betul. menjerumuskan dia. Allah Akbar. Nah, indikator kesuksesannya apa itu Mbah Agnis Saketi? Tambah satu lagi jadi pengikutku. Ya Allah. Jadi insya Allah Mas Fauzi itu jadi pengikutnya panjenengan. Ya, Kok bisa loh orang yang agak bingung Mbah. Coba urutannya piye? Bagaimana urutannya? sudah nyata-nyata bukan hal yang baik, nyata-nyata diikuti. Maksudnya Habib itu nyata-nyata bukan zuriyah Rasulullah. Kok Kan ngomongnya ragu-ragu loh, ini harus jujur loh. dari golonganku saja sudah tahu. Iya, dari golongan iblis maksudnya. Iya, udah tahu itu orang-orang keblinger itu. Allah. Yang keblinger siapa? Orang Yaman itu pada keblinger. Oh, orang Yaman keblinger atau memang sengaja? Iya, keblinger karena leluhurnya sudah menipu mereka. Begitu. Dulu leluhurnya juga sudah dibisiki untuk membuat silsilah yang palsu sampai ke bawah. Sampai sekarang. Jadi gerbong semuanya. Allah. Jadi pengikut semua. Astagfirullahaladzim. Sekarang jadi pengikutnya golongan iblis semuanya. Iya. Ya Allah. Dulu leluhurnya siapa sih, Mbah? Sakron. Oh, itu Sakron. Ada juga yang Fakih Muqaddam termasuk enggak? Ya, itu yang ditulis. Karang-karang. Betul. Nah, itu. Nyambungnya kan ke situ lewat Fakih Muqaddam. Masuk Sakron ini. Berarti kalau nih Mbah, di sini kan juga ada wirid Sakron. Nah, ini pertanyaan. Wirid Sakron itu apakah nyambung ke Rasulullah atau nyambungnya selain ke beliau? Jelas tidak. Jelas tidak apa maksudnya? Saya sudah bilang tadi. Sudah dari ujungnya sudah salah semua. Betul. Semuanya salah semua. Semuanya salah. Astagfirullahaladzim. Dari ujung sampai ke pangkal. Salah semua. Salah semua. Itu Allah. yang akan jadi pengikutku semuanya. Allah. Termasuk itu yang kamu tarik itu. Itu manusia itu. Fauzi. Iya. Fauzi. Salah satunya itu. Baru salah satunya ya. Padahal mukibin di Indonesia kan banyak sekali. Mukibin, kabib semuanya. Jadi nanti endingnya, tamatnya itu mukibin dan Habib akan menjadi pengikutku. Allah Akbar, na'udzubillah ya. Ini kan melasi ya, mukibin Indonesia yang asli orang Indonesia kan sebenarnya korban ya. Korban dari penipuan atau tertipu. Ya memang ada peran blegernya manusia si Habib-Habib. Secara goibnya ada Mbah Agnes Saketi ini yang memang membisik-bisiki. Bahkan tadi apa? Sampai memutar otaknya supaya linglung. Mulanya susah diberitahu itu mukibin Mbah Agnes. Saya putar-putar. Kayak gitu. Biar pusing.
biar pusing, emosinya naik. Setiap berbicara dengan lawan bicaranya. Iya. Pasti muter-muter. Otaknya kayak nggak dipakai. Ya. Oke. Jadi memang selalu ada perannya kelompoknya Mbah Agni Saketi ya. Nah, coba Mbah Agni fokus dengan peristiwa meninggalnya Gus Auzi ini. Ini bagaimana kronologinya? Sudah ditakdirkan karena dia sudah bermubahalah. Dia sudah membuat ikatan dengan Yang Maha Kuasa. Dengan sumpahnya itu ya. Iya. Dengan yang membuat hidup. Itu sudah bukan urusanku lagi. Yang jelas aku sudah berhasil. Ya. Maksudnya begini, Mbah. Coba dijelaskan secara gaib. Peristiwa ketika orang bersumpah atas nama Allah, dia kan bersumpah ya, bahwa bersaksi bersumpah bahwa Bang Lawi adalah masih tersambung atau zuriyah. Padahal jelas-jelas bahwa Bang Lawi itu tidak tersambung ya, bukan tersambung, bahkan bukan zuriyah. Kemudian efek yang terjadi itu bagaimana pada orang itu tuh? Aku yang bagian mengarahkan. Ya betul, bisik-bisiki. Bila ada yang mubahalah itu, suatu bonus yang besar, nanti bukan urusanku lagi. Iya. Dah, bukan urusanku. Sudah dijamin. Itu urusannya udah yang bangsa itu. Lain bangsa denganku. Cahaya maksudnya? Ya. Yang mencari-cari di mereka. Urusannya dengan mereka. Aku bagian membujuk, merayu. Iya. Curang sekali ya. Sudah membujuk, merayu, sudah kecebur, tersesat. Saya bagian merayu. Jadi anak buah. Tapi kalau dilihat secara gaibnya, peristiwa mubahalah itu, sumpah itu sampai dengan dia meninggalnya, apa yang bisa Anda ceritakan sedikit saja? Bila orang yang bermubahalah dengan kitab suci, betul, sudah ada perjanjian dengan Yang Maha Kuasa. Iya. Otomatis Yang Maha Kuasa menurunkan bala tentaranya. Cepat atau lambat, pasti hancur. Begitu ya. Kan langsung terikat perjanjian dengan Yang Maha Kuasa ya. Pasti hancur. Nah ini termasuk yang cepat direspon oleh Sang Maha Kuasa. Ya. Ada yang lebih cepat lagi. Siapa itu, Mbah? Peristiwa apa maksudnya juga? Itu ada yang di pengajian itu. Yang di pengajian. Seorang kiai mengisi ceramah. Tiba-tiba langsung di tempat meninggal. Karena ceramahnya berisi tentang apa itu waktu itu? Membela kaum Yaman. Oh ya Allah, na'udzubillah. Sudah banyak peristiwa seperti itu ya. Itu peristiwa di mana sih, Mbak? Saya tidak tahu ya. Di daerah mana itu, Mbah? Kamu cari tahu sendiri. Oh, langsung ke Mbah Agni Saketi kan gampang lah, tinggal dijawab. Saya kan repot lah buka YouTube kelamaan. Jadi kan langsung paham, langsung tahu. Peristiwa di mana itu, Mbah? Dijawab loh, nggak bisa ditolak. Wallah, sallallahu. Jujur. Di suatu acara pengajian yang dihadiri para habib-habib dan para santri-santri. Di daerah mana lah? Cukup daerahnya saja lah. Jawa bagian timur. Oh, Jawa bagian timur. Oke. Nah, itu contoh peristiwa mubahalah, penyaksian pada sesuatu yang salah sebenarnya ya, tapi melibatkan Yang Maha Kuasa. Langsung dibalas kontan begitu ya, Mbak ya. Oke. Jadi peristiwa meninggalnya Gus Fauzi berarti nyata ya, bukan karangan ya. Karena di YouTube kan banyak sekali konten-konten kreator. Nyata sekali. Kalau begitu sekarang beliau sukmanya di mana ruhnya?
itu sudah bukan urusanku. Sudah dihancurkan itu oleh golongan cahaya. Maksudnya tidak ikut panjenengan? Bukan. Oh tidak ya. Dihajar. Oh langsung dihajar. Nauzubillah. Cuma Anda memperoleh keberuntungan apa dari peristiwa ini? Menambah pengikut untuk nanti di akhirat. Menambah pengikut di akhirat. Setelah melalui proses penyiksaan itu tadi nih ya. Sekarang pastinya lagi dihajar, disiksa. Kurang seperti itu ya. Allah Akbar. Ada yang bertanya enggak? Jadi itu ya Mbak nih ya. Allah. Jadi, nah, ini kan polemik Banglawi Habib Indonesia kan belum selesai, bahkan semakin meruncing. Memang peran Anda itu sebenarnya apa saja sih itu Mbak? Kok begitu sulitnya golongan Islam Nusantara atau Mukibin khususnya itu kok susah sekali diberitahu, padahal tes DNA sudah, kajian-kajian nasab sejarah sudah itu. Aku sudah bilang tadi, para Mukibin sudah saya puter kepalanya. Salah satunya itu. Iya, peran otaknya udah nggak fungsi. Allah Akbar. Begitu ya memang cara kerja secara goibnya ya. Sudah nggak dipakai. Allah Akbar. Sementara yang dibela-bela masih dengan kukuh dengan pendiriannya. Mereka sebenarnya sudah tahu bahwa mereka udah salah. Tapi apa boleh kata, nanti malu. Sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur. Ya Allah, nanti. Bahkan kalau dilihat itu Gus Fauzi yang meninggal itu tidak ada yang melayat dari golongan Banglawi ya. Iya tentunya. Karena mereka sebenarnya bangsa yang sangat jahat. Nauzubillah. Mudah mengklaim simpatinya sangat sedikit. Maunya diangkat, dijunjung-junjung. Merasa lebih baik. Itu yang menjadi kesukaanku. Ya, sama sifatnya ya. Menjadikan aku begitu mudah untuk menjaga mereka. Ya. Jadi sangat mudah. Sinkron dengan panjenengan. Betul. Ya. Sahabat sejati dan setia. Satu perjuangan. Dari golongan manusia. Iya betul. Makanya menjadi powerful ya ketika dalam wujud gaibnya ada Mbah Iblis. Terus di dalam wujud manusia ada mereka itu ya. Nah pertanyaan terakhir saja nih. Sebenarnya apakah memang betul ya bahwa di akhir zaman kan ada ulama-ulama syuk nanti. Apakah ulama syuk itu sebenarnya diwakili oleh kelompok mereka ini? Salah satunya. Betul sekali. Yang pakainya sorban, jubah, piyama, berceramah. Tapi justru mereka itu adalah kelompok ulama syuk yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu ya. Jelas sekali jadi ya. Mereka takut pada dunia. Tidak takut pada akhirat. Karena merasa sudah ada yang menjamin mereka nanti di akhirat. Padahal itu adalah palsu. Palsu ya. Allah Akbar. Oke, luar biasa. Jadi itu peristiwa meninggalnya Gus Fauzi itu berarti nyata dan betul-betul terjadi, sudah urusannya langsung antara Gus Fauzi dengan Allah ya. Iya. Jadi golongan iblis sendiri tidak ikut cawe-cawe pada peristiwa itu ya. Sudah, aku bagian menuju, mendorong supaya terjerumus, emosinya naik. Astagfirullahaladzim. Semakin meletup-letup. Bagian kompor. Begitu ya Allah. Terima kasih. Kalau Tuhan sudah jatuh saya lari. Allah Akbar ya. Berarti sudah
dorong-dorong ke tepi jurang, langsung didorong masuk jurang, Anda lari ya. Astagfirullah. Itulah nasib para mukibin seperti itu. Sebenarnya mukibin itu orang-orang kita juga, orang Nusantara. Ya Allah. Nah, terakhir bertanya, mungkinkah jenengan mukibin itu terbebas dari jeratan panjenengan dan kawan-kawan itu supaya manusia bisa sadar ya? Ada enggak potensi seperti itu? Solusinya atau cara keluarnya bagaimana? Ada saja. Ada saja. Itulah yang namanya orang mendapat hidayah. Oh, kalau mendapat hidayah. Nah, contohkan ini peristiwa ini kan jadi bisa menjadi ibrah ya. Hidayah itu tidak semua orang mendapatkannya. Ya, sepakat itu. Jadi kalau yang tidak dapat hidayah tidak bisa kembali kepada Allah dong kalau begitu. Ya, kita doakan nanti para muhibin sadar ya. Nah, paling dia kan kalau secara logika dan nalar ya, Mbah, dengan peristiwa mubahalah ada orang yang membela Balawi, kemudian saya mubahalah meninggalkan, orang bisa berpikir ternyata betul ya bahwa Balawi itu ternyata bukan Duriyah karena yang bersumpah itu bisa mati. Nah, itu kan bisa di logik itu, di nalar itu. Ya, itu. Otaknya sudah kebalik-balik. Ya. Kalau udah kebalik, sudah ada bukti nyata. Tetap kukuh cari alasan. Betul. Padahal, bagi yang dapat hidayah akan dengan mudah mengambil hikmahnya. Iya, betul. Itu tanda orang yang dapat hidayah ya. Mudah mengambil hikmah atau kebaikan dari sebuah peristiwa. Oke. Ya, kira-kira seperti itu aja, Mbah. Terima kasih. Tapi sebenarnya ada pesan enggak untuk umat manusia pada umumnya di akhir zaman ini dari Mbah Agni Saketi, Tuan Raja Agni Saketi? Silakan. Nggak perlu pesan. Nggak perlu pesan. Biar orang-orang pada terjerumus. Nah, itu pesan juga ya. Oke, terima kasih. Nih, Mbak Ani, ini kan sudah akhir zaman ya. Anda itu asli dari iblis, keturunan Azazil, atau dulunya juga Aku cucunya iblis. Cucunya iblis. Tapi iblis juga bisa taubat ya. Mau enggak? Ayo banyak tuh teman-temanmu yang sudah taubat. Aku sudah menjadi takdir. Oh, sudah menjadi takdir. Iya. Mau menikmati takdir itu. Padahal sudah tahu ya resikonya. Biaskan dendam. Astagfirullah. Mbah buyutku. Karena kamu sekalian. Memang dendamnya apa? Nabi Adam dulu kan tidak punya salah apa-apa kok. Telah menjerumuskan moyangku hingga masuk neraka. Loh, Nabi Adam dulu kan cuma dihadirkan oleh Allah kan saat itu. Terus para malaikat disuruh bersujud menghormati Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tidak ngapa-ngapain loh. Cuma hanya mbahmu aja itu yang tidak mau bersujud. Nah, salahnya Nabi Adam di mana? Gak peduli. Ya, kalau Anda tadi menyatakan karena Nabi Adam menjerumuskan, kan Nabi Adam alaihissalam tidak melakukan apapun. Beliau hanya dihadirkan di hadapan para malaikat saat itu. Gimana? Itu ya kesalahannya Ajajil saja, hanya merasa lebih baik dari Nabi Adam. Gitu. Aku akan menjerumuskan bangsamu. Ya, itu sudah jelas tertulis. Mau menjerumuskan manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Terus bagaimana kalau kita Nabi Adam, keturunan Nabi Adam juga diizinkan oleh Allah untuk melawan kan, supaya tidak terjerumus. Dibentengi. Mau ngapain, Mbah? Kalau Anda menyerang, kekuatannya akan bertriliun-triliun kembali ke panjenengan. Kembali serangannya bertriliun-triliun. Wallah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenaganya langsung dicabut, lemas. Wallah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya langsung dicabut dengan misalnya ilmunya dicabut,
hilangkan keilmuannya, tenaganya, wallah selamat, langsung lemes, tidak punya tenaga, tidak punya ilmu, semuanya ilmunya dikembalikan ke Allah Mahfuz semuanya. Bi alfa bi sallallahu selamat dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah dan sebelum saya mohon dihadirkan malaikat Zabaniyah mengikat beberapa rantai dari neraka jahanam diikat. Sallallahu dengan sistem saya langsung dibawa ke neraka jahanam bi alfa sallallahu lemparkan semuanya. Selamat semuanya. Selamat. Si 9 ruh semuanya aman bersih, tidak ada yang terbawa sedikit kembali sehat sempurna. Sallallahu Muhammad. Sehat. Alhamdulillah. Selamat. Allah Akbar. Sehat Kang Toyo. Kembali 9 ruh semuanya aman. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad. Demikian pemirsa. Ternyata peristiwa mubahalah itu memang benar, bukan konten kreator ya, tapi betul-betul terjadi. Semoga itu menjadi pelajaran hikmah yang penting bagi kita semuanya. Jangan sekali-kali kita bersumpah kepada Allah ketika kita tidak mampu untuk menepati janji. Tidak pernah berjanji kita bisa menepati janji salah satunya. Termasuk bersumpah atas nama Allah dalam hal apapun, walaupun itu juga kebaikan. Apalagi kalau hal yang buruk. Semoga ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita semuanya untuk berhati-hati dalam bersikap, berlaku, dalam melakukan apapun harus dipikir kembali secara matang supaya kita tidak terjerumus. Hati-hati karena bisikan iblis, setan, laknat dan sebagainya selalu saja membisik-bisik kita agar selalu melakukan sebuah keburukan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau perintah Allah dan Rasulnya. Amin. Jadi semoga ini bisa dipetik hikmahnya, dan kami mohon maaf bahwa ini peristiwa gaib tentu tidak bisa dipercaya 100%, harus difilter lagi kebenarannya, karena kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama PGN mohon maaf lahir dan batin atas kekurangannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.